Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman, tempat di mana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah, dan menyenangkan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Di video sebelumnya kita telah mulai membahas atau membuat game dengan tema Tappy Plane, di mana di video sebelumnya itu kita telah menambahkan pesawat player dan background ya, di mana pesawat playernya sudah bisa bergerak naik turun seperti ini. Kemudian untuk backgroundnya juga sudah bisa bergerak dari kanan ke kiri untuk efek paralak. Untuk videonya seperti biasa, linknya nanti akan saya sertakan di pojok kanan atas. Di video kali ini kita akan membahas lanjutannya ya, yaitu menambahkan rintangan berupa stalaktit dan stalagmit, dan nanti kita juga akan menambahkan atap dan lantai dari guanya. Seperti itu. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kami ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Baik, mari kita lanjutkan ya. Ayo, ini kita minimize terlebih dahulu, kemudian kita akan terlebih dahulu menambahkan rintangannya ya, berupa stalaktit dan stalagmit. Untuk menambahkannya, ini kita pilih sprite, kemudian lukis. Setelah itu pilih kostum, unggah kostum. Kita menuju ke folder game terlebih dahulu ya, folder game, kemudian folder Tappy Plane, kemudian folder PNG. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan dua file ini ya, progress dan progress down. Ini kita pilih dua-duanya, kemudian klik open. Nah, sekarang di sini sudah ada dua kostum ya, yaitu progress dan progress down. Ini yang kostum kosongnya kita pilih, kemudian kita hapus saja. Ya, kita akan melakukan beberapa penyesuaian ya untuk kedua kostum ini. Kita pilih terlebih dahulu kostum yang pertama, kita klik, kemudian sesuaikan ke vektor, kita pilih panah ini ya. Panah ini kemudian pastikan ini gambarnya ada di tengah-tengah. Kemudian untuk gambar kostum yang pertama ini kita geser ke bawah sini ya. Kita geser ke bawah sini kira-kira seperti ini. Kita geser pakai ini ya. Jadi kalau ini tadi sudah kita tengahkan seperti ini, supaya posisinya ini tetap secara vertikalnya ya, secara horizontalnya ya, secara horizontalnya ini tetap berada di tengah-tengah, maka nanti akan kita geser. Kita akan merubah posisi vertikalnya ya. Nah, supaya posisi horizontalnya ini tetap berada di tengah-tengah, maka kita akan menggeser dengan tombol keyboard ke bawah ya, tombol keyboard ke bawah. Nah, ini pastikan sudah ada di tengah-tengah. Kita akan merubah posisi vertikalnya supaya posisi horizontalnya tetap. Nah, kita gunakan tombol ke bawah di keyboard. Nanti kira-kira seperti ini. Nah, ini kita ke bawahkan seperti ini, kira-kira dia ada di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita beralih ke kostum yang kedua, pasti sesuaikan ke vektor juga. Ini kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian untuk vertikalnya ya, untuk posisi vertikalnya itu juga akan kita geser. Supaya posisi horizontalnya tetap ada di tengah-tengah, maka kita gunakan tombol keyboard atas ya, tombol keyboard ke atas. Nah, nanti posisinya kira-kira ada di sini. Ya, begini terus kira-kira di sini. Nah, seperti ini. Kita turunkan sedikit. Nah, seperti ini. Ya.
Setelah itu kita akan menambahkan kode programnya. Oh ya, ini kita ubah dulu nama sprite-nya menjadi apa di sini, misalkan rintangan gitu ya, rintangan, enter. Kemudian kita akan menambahkan kode programnya. Pada saat ini ya, pada saat ya kontrol kejadian pada saat bendera hijau diklik, ini kita perbesar dulu, bendera hijau diklik ya, bendera hijau diklik, maka kita sembunyikan terlebih dahulu ya ini ya. Nanti kita akan membuat objeknya ini pada waktu ditampilkan di game itu menggunakan klonnya atau kopiannya. Ini kita posisikan di 0,0, pergi ke 0,0, seperti ini. Kemudian kita sembunyikan terlebih dahulu. Nah, kita sembunyikan. Setelah kita sembunyikan, yang berikutnya adalah kita gunakan kontrol selamanya ya, kontrol selamanya. Setelah itu kita pasang untuk tampilan yang kostum pertama dulu. Kostum pertama itu yang ini ya, yang progress ini. Nanti kostum yang kedua itu yang progress down. Kita tampilkan kostum yang pertama terlebih dahulu, ganti kostum ke progress. Kemudian buat ini, buat klonnya, ya. Untuk buat klonnya pakai kontrol di sini kita buat klon dari diriku. Kemudian untuk membuat klon yang berikutnya itu kita kasih waktu kira-kira 1,5 detik ya. Kejadian, kontrol tunggu selama 1,5 detik. Setelah 1,5 detik ganti kostum yang berikutnya, yang kedua tadi ya, ganti kostum yang berikutnya yang kedua, kita akan membuat klon dari kostum yang kedua ya. Tapi sebelum kita buat klon yang kedua ya mestinya kita ganti kostum ke yang kedua dulu ya, yang progress down. Tampilan ya. Kemudian kita pergi ke ganti kostum, kita ambil ganti kostum ini ya. Ganti kostum, kemudian pastikan progress down yang dipilih, kemudian buat klon dari diriku. Kontrol, buat klon dari diriku. Setelah itu tunggu 1,5 detik, nanti ini kan selamanya ya, untuk berganti ke kostum yang sebelumnya tadi ya. Ini tunggu kejadian, kontrol, tunggu selama 1,5 detik, 1,5 detik, kemudian nanti pindah ke kostum yang sebelumnya tadi, begitu terus ya. Setelah itu yang berikutnya ketika klon itu dibuat ya. Nah, pada saat klon itu dibuat, ketika aku mulai sebagai klon ya, maka nah di sini kita tempatkan posisinya, kira-kira dia itu ada di mana. Kalau kita gunakan ini ya, belum tampil, supaya tampil ini kita hide terlebih dahulu, ini kita hide terlebih dahulu supaya ini tampil ya. Ini kita tampilkan. Nah, ini kira-kira datangnya itu dari mana? Terhadap sumbu Z-nya, koordinatnya itu ya. Terhadap sumbu X-nya. Kira-kira dia itu datangnya dari sini. Ya, dari sini kira-kira berapa ini? Ya, kalau 275 ya. Ini masih kelihatan sedikit 275. Nah, 275. Nah, nggak apa-apa, kelihatan sedikit banget ya. 275. Ketika aku mulai sebagai klon, maka kita tampilkan ya, kita tampilkan. Kemudian kita kasih ini if ya, kita kasih if untuk menentukan posisi Z-nya ya, posisi Z-nya. Kalau posisi X-nya itu kan sama
ya, posisi X-nya itu sama, berasal dari nanti dari sini 275 tadi. Nah, ini kan, nah nanti kan posisi Z-nya itu kan naik turun seperti ini ya. Dia itu acak nanti, acak begini bisa, seperti ini bisa, seperti ini bisa, seperti itu bisa, dan seterusnya. Nah, kalau yang dari atas itu seperti ini. Nah, ini kan. Nah, ini kan untuk Z-nya itu kan berbeda nilainya, ya. Kalau di sini dimulai dari misalkan dari berapa ini nilainya? Ini sudah minus ya, dari 4 ya. Posisinya itu adalah plus berapa ini? Ini minus 4 ya, minus 4. Oh, ini X-nya ya tadi yang saya baca. Sekarang saya baca Z-nya. Kita mulai dari sini, dari 40 sampai ke kira-kira di sini. Ya, 40 juga, minus 40. Jadi kalau untuk yang ini, yang dari atas itu Z-nya itu dari minus 40 sampai 40. Kemudian untuk yang ini, yang runcingnya ke atas itu dari kira-kira minus 40 juga ya, minus 40 sampai ya sama ya, minus 40 juga. Tidak, oh ya, minus 40 juga ya, minus 40 sampai 40. Di sini juga minus 40 sampai 40 ya, minus 40 sampai 40 ya. Kita ini dulu, kita kasih if ya, di sini kodenya. Kalau if ya, kontrol if, jika di sini pakai operator sama dengan, jika tampilan kalau angka kostum itu angka kostumnya yang ini ya, 1 dan 2 ini angka kostum. Jika angka kostumnya 1, kalau angka kostumnya 1 berarti yang ini ya, yang ini, maka pergi ke untuk X-nya tadi ya, X-nya 275. Kemudian Z-nya itu adalah kita kasih operator perkalian. Kemudian kita acak angkanya itu mulai dari, karena di sini tadi mulai dari 40 ya kalau nggak salah ya, minus 40 itu segini, minus 40, ini minus 40 sampai ya ketinggiannya seperti ini, minus 40 sampai 40. Nah, seperti ini ya. Cuma nanti supaya peningkatannya itu adalah 10 poin, kita tidak menggunakan langsung ya, menggunakan pilih acak dari minus 40 hingga 40, tetapi kita gunakan perkalian ya nanti ya. Jadi pilih acak dari minus 4 sampai 4, baru nanti dikalikan 10. Ini dimasukkan ya, pilih acaknya dimasukkan ke sini. Nah, pilih acaknya dimasukkan ke situ, ke sini, baru ini dikalikan 10. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalau ini misalkan ketemunya itu adalah bilangannya 3, maka ya dikalikan 3 berarti dikalikan 10 berarti 30. Kalau minus 2 ya tinggal dikalikan 10 berarti minus 20. Jadi nanti stepnya itu 10-10 ya, loncatannya itu 10-10. Kalau terpilihnya minus 4 ya dikalikan 10 minus 40. Kalau minus 3 ya
dikalikan 10 minus 30. Kalau 50 ketemunya bukan 5 ya, nggak mungkin 5, berarti di sini 3 ya, berarti kalikan 10 jadi 30. Jadi stepnya itu adalah 10 10 ya, 10 10. Tidak satu-satu. Ya, seperti itu. Supaya ini nanti ketinggiannya itu juga kelihatannya jadi lebih signifikan ya. Kalau selisihnya misalkan cuma 1 kan hampir sama ya. Nah, hampir sama. Jadi bisa lebih signifikan perbedaannya. Nah, kalau stepnya itu adalah 10 10. Begitu ya. Ini kita masukkan ke sini. Ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Oh, ini agak kita kecilkan aja ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita copy ya ini ya, kita gandakan untuk yang kostum kedua. Ya, kostum yang kedua. Kalau yang kostum kedua itu kan berarti yang ini ya. Kostum kedua itu yang ini. Yang ini. Kostum kedua yang ini. Ini tuh mulainya dari sini ya, misalkan dari Z-nya 40 ya, 40 itu segini, kemudian minus 40-nya juga nah segini ya, seperti itu. Jadi kita gunakan nilai yang sama di sini ya, kita gunakan nilai yang sama, nggak apa-apa ya, kita gunakan nilai yang sama saja. Untuk pergi ke X-nya ya 275 seperti itu ya. Ya, seperti ini. Setelah itu, setelah ditampilkan, kita gunakan kontrol selamanya untuk menganimasikan atau menggerakkan dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Gerakan kita pilih ubah X sebesar minus 3 ya, seperti ini ya, minus 3 ya. Programnya seperti ini ya. Jadi setelah ini akan kita coba untuk run programnya. Kita coba kita run, kemudian seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, akan dibuat beberapa clone seperti itu ya. Ini kita hentikan terlebih dahulu. Ini untuk programnya kita pisah dulu ya. Kita pisah dulu untuk melihat rintangannya ini. Itu tuh nyampe mepetnya ke sebelah kiri ini ada di posisi keberapa? Ada di posisi Z-nya itu nilainya berapa ya. Ini kita ginikan terlebih dahulu. Ini kita pisah dulu ya. Ini kita pisah dulu. Ini kita pisah dulu. Yang sembunyikan ini kita ginikan ya. Yang selamanya ini kita pisah dulu. Yang sembunyikan ini kita hapus. Kemudian langsung kita kasih selamanya ini. Selamanya ini kemudian kita geser dia ke sebelah kiri ya, menggunakan gerakan kemudian ubah X sebesar minus 3 ya, minus 3. Kemudian akan kita jalankan terlebih dahulu, hasilnya seperti apa. Oh, ini tidak tampil ya dia ya, karena masih disembunyikan ini ya, masih disembunyikan. Sekarang ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, dia mepetnya ada di posisi 279 ya, ini ya, 279, dia hilang. Maka kita akan menghapus klonnya itu nanti kalau dia posisinya X-nya itu ada di kurang dari 275. Oke, 275 ya. Ini kita minimize, kemudian yang selamanya ini kita hapus lagi, selamanya ini kita pasang lagi seperti ini, kemudian kita fungsikan lagi ya, yang klonnya tadi, maka seperti ini. Oh, ini masih di show ya, masih di show, jadi seperti itu. Ini kita kasih ketika diklik ini tampilan
ini tampilkan, sembunyikan, ya sembunyikan. Maka seperti ini, ya seperti itu. Kemudian ketika dia berada di posisi X-nya itu kurang dari 275, maka hapus klonnya. Nah, hapus klonnya. Di sini ya tadi ya. Ketika atau jika operator kurang dari ya, kurang dari, kemudian kita pilih posisi X ya, posisi X, gerakan posisi X kurang dari minus 275, maka delete klonnya. Kontrol hapus klonnya atau delete klon ini. Ya seperti itu. Kalau sekarang kita run, nah akan seperti ini. Ya seperti ini. Oh ini backgroundnya tadi belum kita aktifkan lagi ya. Nah nanti akan seperti ini jadinya gamenya. Nah, rintangannya seperti ini. Nah ini. Ya, ada yang pendek, ada yang tinggi gitu kan. Ya, seperti itu. Karena kita acak ya tadi ya posisinya tadi. Baik, seperti itu ya. Ini kita kita hentikan dulu, kemudian backgroundnya yang ini kita tampilkan. Ini juga kita tampilkan. Kalau kita maximize jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah ini belum ada collision detection-nya ya, ini belum ada collision detection-nya. Jadi kalau misalkan menabrak ya masih belum game over ya, seperti itu. Baik, seperti itu. Sekarang kita akan membuat untuk lantai dan atapnya ya. Untuk lantai dan atapnya kita ambil dulu ya, kita ambil dulu lukis, kemudian unggah kostum. Kita gunakan file yang sudah kita modifikasi di video sebelumnya ya. Kita ini ya yang ground ini, yang ukurannya kemarin itu kalau nggak salah ini tetap 480 kali 360 ya pixel. Kemudian kita pilih open. Nah seperti ini ya. Kita minimize, kita zoom out ya, kita zoom out. Kemudian ini kita rubah menjadi sesuaikan ke vektor. Jangan lupa ini ya, pilih panah ini ya untuk menggeser. Kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Kita geser lagi ke bawah. Kira-kira di sini kita perbesar dulu ya. Nah di sini kurang ke bawah. Oke, terlalu ke bawah, ke atas. Oke. Kita zoom out, kemudian kita pilih salin, tempel, hasilnya kita balik secara horizontal, balik secara vertikal. Kemudian kita geser ke tengah, ya. Ini yang digunakan untuk atapnya ya. Kemudian kita geser ke atas ini. Ya, kita zoom out biar kelihatan. Ini terlalu, ya, terlalu ke atas, ke bawah sedikit. Ke bawah sedikit, kurang ke atas sedikit. Oke, kemudian ini kita posisikan ke 0,0. Nah seperti ini ya, kalau 0,0 seperti itu. Nah sekarang ini akan kita coba untuk gerakkan dulu dari dari kanan ke kiri ya. Kode gerakan ketika kejadian ya, ketika bendera hijau diklik, maka jangan, ini sprite-nya namanya kita ubah dulu ya menjadi apa ini, menjadi misalkan lantai atap gitu aja, lantai atap gitu ya. Seperti itu. Ketika bendera hijau diklik, maka kita posisikan atau pergi ke 0,0,
kemudian kontrol selamanya, digeser, gerakkan ya, gerakkan ubah sebesar -3. Nah, seperti ini. -3. Nah, kita lihat berhentinya dia di mana di sini. Ya, berhentinya di sini supaya tidak nyantolnya terlalu besar seperti ini. Seperti di background kita beri seperti ini. Titik ya di pojok-pojoknya. Ini kita beri titik di sini. 1 di sini. 1 di sini. 1 di sini. 1. Baik, sudah kita beri titik. Kalau kita run lagi, dia berhentinya di mana? Kita lihat dulu. Nah, berhentinya di posisi 476 ya, ini ya X-nya. Ya nanti berarti kalau posisi X-nya itu kurang dari 470, maka di set ke 470. Nah, seperti itu. Baik, ini setelah seperti ini ya, kita lanjutkan. Ubah X sebesar -3, maka kontrol jika apa ini operator kurang dari posisi Z kurang dari -270, maka set atau atur, oh bukan Z ya, sorry, ini bukan Z tapi posisi X, atur X ke -470, enter. Nah, seperti ini. Kalau kita run jadinya ya tuh, kok jadi seperti itu. Sebentar, ubah X sebesar -1. Oh, ini yang ini ya. Ubah X sebesar -3 jika posisi X kurang dari 270. Wah, ini kok 470 ya. Tadi di sini 470 ya, -470. Ini bukan 270 tapi benar 470. 470. Oke, kita run lagi. Kita lihat. Nah. Oh, ini minus ya. Jangan minus ini. Ini atur ke 470. Oke, kita run lagi. Sambil dilihat ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi berpindah dari sana. Baik, setelah itu ini kita gandakan supaya dia bersambung ya. Kita gandakan supaya dia bersambung. Gandakan, kemudian yang ininya pergi ke XY-nya itu kita ubah ya, pergi ke XY-nya itu kita ubah 470. Enter. Jadi kalau kita run sekarang, nah bersambung terus seperti ini ya. Nah, bersambung seperti ini. Ini kalau kita close, kemudian kita hentikan, kemudian kita perbesar, ya seperti ini. Ya, rintangannya sudah ada, atas bawah, dan untuk atap serta lantainya juga sudah ada di situ. Ya, ini untuk collision detection-nya belum kita buat programnya ya. Ini kita hentikan, kita ini kan minimize, kemudian baik, sampai di sini dulu video kali ini ya. Silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan Anda suka. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga merasakan manfaatnya. Kemudian jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.